Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bertemu lagi dengan Syekh Jati Channel. Para sahabat semua, pada kesempatan kali ini saya berusaha memberikan pengalaman atau pandangan bagaimana cara melepaskan jin dan khodam dari diri kita. Para sahabat semua, di dalam kehidupan manusia sekarang ini banyak sekali orang-orang yang memiliki keilmuan, baik itu khodam, baik itu ilmu jin, baik itu ilmu titisan ataupun ilmu-ilmu supranatural yang sering digunakan, yang sering mendampingi kehidupan sehari-hari mereka. Tapi di dalam tingkat kesadaran seseorang ada juga yang merasakan ketidaknyamanan dengan adanya ilmu yang mereka miliki. Ada yang merasa terganggu, ada yang merasa sakit, ada yang merasa bahwa ada sesuatu panggilan, di mana itu adalah sebuah panggilan yang mampu dirasakan, bahwa apa yang dimilikinya, bahwa apa yang ada dalam dirinya itu kurang baik, sehingga di dalam kesadaran tersebut mereka mampu masuk di dalam sebuah perenungan yang dalam untuk menuju atau untuk mencari sesuatu yang lebih hak, yang lebih benar, yang lebih mampu mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bilang mudah kok, minta tolong saja sama ahlinya, guru mursyid atau yang lain, atau menggunakan sarana-sarana khusus untuk wirid seperti tasbih karomah, mengamalkan ilmu hikmah, ilmu asma malakut, ilmu asma malaikat, ilmu asma sungai raja, atau memperkuat ibadah dan mempertebal iman, baca Al-Quran, berzikir, puasa sunnah, bermunajat kepada Allah yang lebih kuat, sholat malam, zikir malam, dan lain sebagainya. Insya Allah dengan sendirinya akan hilang karena ada cahaya dalam diri seseorang yang mendekat kepada Allah, dan semakin besar cahaya itu maka akan semakin takut jin dan khodam mendekat kepada kita. Apakah memang benar kenyataannya seperti itu? Tetapi mengapa banyak fakta yang terbalik, dan itu banyak sekali ditulis di dalam komen video Syekh Jati. Justru yang beribadah semakin kuat dan tekun, justru memiliki khodam dan jin pada dirinya, baik itu jin pendamping. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 3 menjelaskan, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rizki yang kami berikan kepadanya. Ayat ini menjelaskan bahwa di dalam mengimani hal gaib, kita harus mampu memilih yang mampu mendekatkan diri kita kepada Allah. Tapi untuk meyakini hal tersebut, kita harus menggunakan akal. Jika Anda meyakini hal gaib dengan menggunakan akal, maka Anda akan menemukan jati diri Anda. Dan sebaliknya, jika Anda meyakini hal gaib tanpa menggunakan akal, maka Anda akan semakin kebingungan dengan apa yang Anda alami. Inilah salah satu sisi kesempurnaan manusia, yaitu terletak pada akal. Para sahabat semua, perlu kita ketahui bahwa di dalam diri manusia, mengapa bisa ada jin dan khodam yang masuk? Ada 3 hal yang disukai jin dan makhluk di dalam diri manusia. Dengan mengetahui hal tersebut, insya Allah kita bisa melepaskan belenggu makhluk halus yang ada dalam diri kita. Kuatkan ketiga hal tersebut di dalam berzikir. Yang pertama adalah kolbu, yang kedua adalah nafsu, yang ketiga adalah rasa atau rosok. Jadi sebelumnya, pada saat kita ingin melakukan pembersihan khodam pada diri kita atau pembersihan jin pada diri kita, kita akan melakukan zikir. Bisa mungkin Allahu 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 Allah dengan jangka beberapa menit atau beberapa jam atau bahkan beberapa ribu zikir, atau mungkin istighfar, beristighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, dan lain sebagainya. Tapi kita tidak tahu arah kita ini kita kemanakan. Kita hanya
eh, berpikir kita arahkan kepada Allah, sedangkan kita sendiri tidak tahu Allah itu di mana. Apakah benar-benar Allah itu ada pada diri kita? Apakah benar-benar Allah itu selalu bersama kita? Apakah kita benar-benar tahu, kita benar-benar yakin Allah itu ada dalam diri kita, dalam hati kita? Akhirnya kita hanya berzikir saja, kita tujukan kepada Allah, tapi kita tidak tahu di mana Allah. Disinilah salah satu hadis menegaskan, awal dalam beragama adalah mengenal Allah. Jadi segala aktivitas, segala amal, segala yang ada, yang kita amalkan, yang kita lakukan, sudah didasari dengan pengenalan kepada Allah yang jelas, yang benar. Sehingga yakin kita di situ akan sangat kuat. Tanpa kita mengetahui Allah, di mana letaknya, siapakah beliau, di manakah beliau, kita hanya akan mengucap saja, terserah arahnya kemana. Ada yang mengatakan bahwa Allah di atas. Bukankah di dalam Al-Quran ditegaskan bahwa Allah itu meliputi seluruh makhluk? Jadi kita tidak perlu menunjuk bahwa Allah itu di atas. Jadi kita harus tahu bagaimana kita ini terliputi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, meliputi, terliputi adalah luar dan dalam, semua ada. Para sahabat semua, oleh karena itu dengan kita mengetahui 3 hal yang disukai jin atau khoddam, yaitu kolbu, nafsu, dan rasa, diharapkan dengan mengetahui ketiga hal tersebut, 3 hal yang disukai oleh jin, oleh khoddam, maka kita diharapkan mampu membersihkan di titik-titik tertentu. Setelah bersih kita tutup, tidak boleh kita buka selain untuk Allah saja. Itu sekarang lakukan zikir Anda di ketiga makom tersebut. Yang pertama adalah kolbu. Silakan cek dalam video Syekh Jati yang berjudul Rahasia Letak Kolbu. Disitulah Anda arahkan dengan tepat. Di dalam kolbu tersebut, bersihkan dengan istighfar, zikirkan istighfar yang sangat kuat di dalam kolbu Anda. Beristighfar terus. Setelah itu kemudian Anda lakukan ke dalam nafsu, dan selanjutnya adalah ke rasa. Para sahabat semua, kita bahas sedikit. Kolbu yang disukai oleh jin adalah kolbu yang menyerang akal. Jin dan makhluk halus lain mampu menunjukkan fakta yang datang di dunia gaib, dari dunia gaib, yang bertujuan untuk membingungkan manusia. Makhluk halus yang nyata mengganggu manusia, dan manusia mulai bingung, mulai ada kebingungan di sini. Kemudian selanjutnya adalah nafsu. Nafsu ini menurut aku lebih halus, dengan berdalih bahwa ibadah kita lebih baik dari sifat pembenaran diri, merasakan diri kita lebih baik daripada makhluk lain dengan ibadah yang kita lakukan, bahwa itu adalah cenderung pada sifat kesombongan, sikap yang merasa bahwa ibadah kita lebih baik dari orang lain. Maka saat itulah setan yang sangat halus mampu merasuki perasaan manusia. Dan selanjutnya akan banyak hal-hal yang kurang baik yang ada pada diri kita. Maka janganlah meninggikan ibadah daripada akhlak, karena tujuan ibadah adalah untuk mengatur akhlak. Yang selanjutnya adalah rasa, sehingga ini mudah dimanfaatkan oleh jin dan makhluk sebangsanya untuk mampu merasuki sifat manusia dari rasa tersebut. Para sahabat semua, demikianlah ketiga hal yang memang harus benar-benar Anda ketahui, Anda pahami, dan silakan kondisikan ketiga hal tersebut di dalam zikir dan kehidupan Anda semua. Silakan kondisikan ketiga hal tersebut di dalam zikir dan setiap sendi kehidupan Anda.
Semoga ini menjadikan pintu kita, semoga ini mampu menjadikan media kita untuk lebih membersihkan hati kita, lebih membersihkan kolbu kita, dan lebih memurnikan rasa kita. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.